Halo semuanya, selamat datang channel Fitra Eri. Lihat ini anak saya udah siap-siap karena hari ini kita mau liburan keluarga. Bukan pakai mobil-mobil ini, tapi kita kedatangan ini. Sini, Aura. Ya. Hah, ini besar sekali. Lihat, saya tingginya 177 cm dan ini jauh di atas saya, tingginya 2,9 meter. Ini adalah Mercedes-Benz Sprinter. Tapi tentunya bukan Mercedes-Benz Sprinter biasa karena dalamnya sudah super mewah dan super nyaman. Ini adalah Mercedes-Benz Sprinter yang sudah disulap interiornya jadi interior untuk Sultan oleh Lombardi. Anda mungkin tahu Lombardi, saya pernah beberapa tahun lalu bikin videonya tentang bagaimana menyulap sebuah Alphard bahkan lebih mewah dari sebuah Lexus LM. Dan sekarang mereka melakukan magicnya dengan Mercedes-Benz Sprinter Lombardi. Jadi di video kali ini saya akan ajak keluarga saya, semua anggota keluarga, kita akan jalan ke Ungaran, Jawa Tengah dengan mobil ini. Pasti akan enak banget. Nah ini sekarang keluarga saya lagi siap-siap dah. Oke, interiornya mewah, tapi taruh barangnya di mana? Nanti kan taruh barangnya kan ini apa? Bisa mengganggu dalam. Nah ini lihat nih. Lihat, maaf teman-teman, lihat, ini kapasitas barangnya, kecil dong kalau gitu. Ya ini karena kapasitas yang 7 tempat duduk, jadi ada row ke-4 lagi di sini. Tapi tenang, masih ada tempat yang cukup besar. Ini udah masuk 4 koper, masih ada space sisa lagi, bener-bener menyenangkan. Oke, sekarang kita langsung jalan. Siap liburan, Aura? Siap. Selamat datang, silahkan masuk ke dalam. Anak-anak udah langsung. Nah ini juga ada Bunga sama Mbak Rom, masuk. Bunga nih adanya Rima. Nah biasanya mobil seperti ini itu dinikmatinya di belakang. Saya akan menikmati mobil ini di belakang, tapi saya mau nyetir dulu. Oke, Aura udah pakai booster seat? Udah pakai seat belt. Dan ini seat beltnya juga langsung di tiap kursi ya, jadi benar-benar bisa presisi gitu seat beltnya tuh. Oke, pasang seat belt semuanya, kita jalan. Let's go. Ini mobil tingginya 2,9 meter, jadi definitely nggak bisa lewat yang tinggi maksimal 2,1 meter. Tapi nggak usah takut, karena kita ini duduknya udah tinggi, mungkin kita udah di level 2 meteran nih tingginya. Jadi ketika ngelihat yang palang tinggi 2,1 tuh bener-bener di depan kepala kita, jadi udah pasti kita nggak muat deh. Jadi nggak perlu yang takut kelupaan gitu ya, karena emang kita udah selevel tingginya sama palangnya itu. Ini mesinnya diesel 2000 cc. Ya karena diesel ya, jadi torsinya tuh selalu ada. Tenaganya juga nggak gede, 143 HP, torsinya 300 Nm. Tapi karena karakter dieselnya tuh bikin mobil ini laju aja terus dan halus. Dieselnya halus, diesel Mercedes-Benz 6 speed. Dan posisi nyetirnya yang saya suka, dia bisa tilt dan teleskopik. Kemudian ini Lombardi juga masih menyisakan space yang lumayan. Jadi buat saya yang tingginya 177 cm ini bisa relax nyetirnya. Bahkan ini kayaknya bisa sampai maksimal kalau drivernya itu sampai 180 cm masih bisa. Ini mobil kan gede banget ya, tapi kalau kita di depan
kita ngerasanya itu seperti mobil normal, cuman ya tinggi gitu ya. Terus kalau kita lihat spion juga kayaknya mobil normal karena spionnya juga udah udah kamera gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, wah gede banget di belakang. Jadi emang kita kalau nyetir ini kita mesti ada hati-hatinya gitu ya. Kita harus tahu bahwa dimensinya nih tinggi dan panjang. Jadi kita nggak bisa yang nyelap-nyelip seenak jidat. Dia transmisinya 6 speed manual. Bakal enak sih kalau misalnya ada matic-nya ya. Tapi Sprinter itu memang tidak dijual matic di Indonesia. Dan ya mungkin karena sebagian besar pembeli Sprinter itu akan menikmati di belakang gitu ya. Jadi di depan ini driver, dan transmisi manual itu mungkin dia akan lebih bagus kalau misalnya di tanjakan yang ekstrim. Dan mungkin juga perawatannya lebih mudah dan lebih awet mungkin ya. Tapi ini rasanya kayak Mercy sih, bantingannya enak kalau kita duduk di depan. Nggak kayak mobil komersial sama sekali. Padahal kan Sprinter kita tahu bahwa Sprinter itu dipakai buat macem-macem gitu, buat barang juga, kemudian ada juga yang buat orang seperti ini. Tapi nggak kerasa kayak mobil komersial kalau Sprinter ini. Saya suka nyetirnya, apalagi ada sandaran tangan di sini. Dan ini setirnya mestinya cuma plastik biasa ya, nggak ada tombol apa-apa. Tapi ini oleh Lombardi dibalut pakai suede Alcantara, jadi terasa lebih mewah. Head unitnya dia udah Android, tapi dia memang nggak ada USB slot di depan. Jadi saya pakai ini, pakai adapter 312 voltnya. Ini karena basisnya Mercedes-Benz ya, jadi peranti keselamatannya tuh udah sangat mumpuni. ABS itu udah standar. Dia juga punya fitur radar sebagian. Jadi dia ada blind spot monitoring system. Kalau ada mobil di blind spot, itu akan memberitahu kalau kita ngesen kiri misalnya, dan di kiri ada mobil, dia akan berkedip dan memberikan peringatan suara. Begitu juga dengan ada lane keep assist. Jadi misalnya jangan seperti ini, nggak sengaja mobil perlahan-lahan ke kiri gitu ya, nanti ada peringatan. Nah, itu peringatannya merah-merah itu. Ya, saya coba lagi ya. Nah, ini di sini nih peringatannya kalau saya keluar jalur. Nah, dan bukan cuman peringatan lampu, setirnya juga getar-getar dan kemudian menarik ke arah yang benar gitu ya. Jadi Anda akan mendapatkan peringatan bukan hanya visual tapi juga getaran di setir. Emang dirancang aman ya kalau Mercedes-Benz tuh di semua produknya. Oke, jadi secara kesimpulannya sih nyetir mobil ini menyenangkan ya. Posisi nyetirnya enak, tenaganya cukup, nyaman, kemudian peranti keselamatannya juga sangat memadai. Tapi memang cara untuk menikmati Sprinter Lombardi ini ya di belakang. Oke, saya akan nikmatin nyetir dulu. Nanti kita cari rest area. Saya akan pindah ke belakang untuk menikmati ala Sultan. Ini kita udah jalan 100 km dari rumah. Kecepatan rata-rata 70 km per jam. Konsumsi bukan bensin ya, konsumsi bahan bakarnya dong 8,3 liter per 100 km. Artinya 1,12. Efisien juga nih mesin. Lihat deh, 8,3 liter per 100 km. Karena mobil ini udah integrasi dengan internet ya, jadi ada modem. Jadi di belakang itu bisa Netflix, bisa YouTube. Ini mereka sekarang di belakang lagi nonton video yang baru tayang, yang Vettel juara drifting kemarin. Kita nggak berhenti di rest area, kita berhenti di Cirebon, keluar tol bentar. Makanan favorit kita nih empal gentong Haji Abud.
Nih, tadinya sebenarnya kita mau tol aja terus, cuman udah sampai Cirebon, kenapa nggak makan khas Cirebon ya? Apalagi ini nggak begitu jauh dari tol. Udah selesai makan, sekarang saya mau menikmati duduk belakang. Monggo yang nyetir. Nyaman banget. Let's go. Wah, bener-bener nyaman di belakang. Ini legroomnya lega. Ini kita bisa naikin ke sini kalau mau, atau kita masih bisa mundurin lagi. Terus ada ininya juga lagi, ada sandaran kakinya. Mana tuh sandaran kaki? Aduh, enak banget. Terus habis itu di depan tuh ada, ini ada kaca, kacanya ini lagi kita buka. Kalau tutup, coba Farel tutup. Hihi, ketutup. Nah ini kacanya nih double glass ya, jadi kita masih bisa lihat ke depan, tapi suara itu udah nggak bisa kedengeran dari depan. Tapi kalau kita mau total privacy, tinggal dipencet lagi magic window, langsung hilang transparannya. Nah, jadi kita lagi nonton di layar depan ini, lagi nonton Netflix, tapi bisa juga jadi PlayStation, dan bisa juga jadi kamera ke depan. Jadi kalau misalnya kita lagi mode yang apa tuh, private gitu ya, kita ada di situ, ada, kita bisa style supaya TV ini menampilkan image jalan ke depan. Ini bener-bener first class ini, lega banget semuanya. Udah gitu di depan ada kulkas, dan kulkasnya tuh bener-bener dingin, proper dinginnya sebagai sebuah kulkas. Bantalnya empuk, aduh, ini ruang kaki lega banget. Kita bersantai dulu. Nah, sementara saya sama Farel lagi nonton entertainment systemnya nih di depan, dan ini gambarnya bagus banget, 4K kayaknya nih gambarnya. Istri saya dan Aura itu bisa menikmati TV tablet yang ada di baris belakang saya ini, dan TV tablet ini tidak terintegrasi sama entertainment system ini, jadi bisa memutar film atau apapun yang berbeda. Ini juga connect sama internet, jadi benar-benar semua punya hiburan individual di mobil ini. Aduh, enaknya kalau perjalanan kayak gini mau 2 hari perjalanan juga nggak apa-apa deh. Kapan lagi bisa jalan-jalan keluarga sambil meluk dia? Biasanya ibunya terus yang meluk. Wah, udah mau nyampe nih. Yang enggak kan kalau tanya lagi jalan, siapa yang mau ngintip? Alhamdulillah kita udah sampai ke hotel, kita bersih-bersih, istirahat, makan malam. Nah, besok baru kita ke tempat wisata. Dua. Ini kan kosong-kosong. Lah, ini kan 002. Dia baru
bisa baca angka. Jadi lagi seneng banget semua angka dibacain. Wow, kamarnya Aura besar. Lihat tuh, bunga-bunga lagi. Bunga-bunga lagi. Oh iya, sama kayak di sama situ ya. Oke, sekarang kita beres-beres dulu. Nggak kerasa capek loh. Bener-bener nggak kerasa capek dari Jakarta sampai sini. Karena lega mobilnya. Capek nggak, Pel? Enggak. Oke, jadi kita cuman habis sholat maghrib, nanti kita langsung jalan makan malam. Selamat pagi. Oke. Sekarang kita akan jalan ke Ambarawa. Oke, kita sekarang akan ke Museum Kereta Api Ambarawa. Itu sekitar setengah jam dari hotel kita. Ah, ini enak banget ya kalau misalnya pergi sekeluarga naik ini tuh kayak, karena bayangannya tuh kayak ini pakai jet pribadi di darat gitu. Iya, kalau bisa kita bawa segini kan kita biasanya naik bis gitu ya. Tapi kalau ini kita bisa lebih private, lebih mewah, lebih lega. Ini seperti punya jet pribadi di darat nih kayak gitu. Full entertainment, sound systemnya bagus, minuman dingin ada, radio komunikasi ada, pengaturan semua pakai elektrik dan layar sentuh. Nah, ini sengaja tirai kita buka karena kita mau menikmati pemandangan. Ini kalau tirai dibuka gini kayak kereta api yang panoramik jadinya nih, karena jendelanya gede-gede. Iya, karena pegunungan. Jadi agak, walaupun terik tapi agak dingin gitu. Tempat duduknya aja kayak tempat duduk di stasiun zaman dulu ya. Nah, ini keretanya masih jam 11, jadi kita ini aja dulu. Kita ke mobil dulu, saya mau liatin detail interiornya. Masif gedenya. Kadang-kadang kita tuh jadi kalau misalnya ke tempat wisata atau ke tempat makan, kita parkirnya bareng sama bus. Tapi dalamnya, wah, ini. Nah, sebenarnya kursi utamanya tuh yang kanan ini ya, karena di sini tuh ada semua pengontrolan dan ini ada layar sentuh. Ini bisa ngatur macam-macam, VIP glass naik turun, ada curtainnya juga bisa naik turun dari sini, power multimedia, intercom, kabinet magic window-nya yang bisa gelap bisa terang, pintu, ini semua bisa dari sini. Jadi benar-benar kayak mobil premium yang canggih. Kemudian lihat ini, untuk ngatur kursinya juga dia model Mercedes-Benz. Jadi panel Mercedes-Benz itu di sini. Dan smooth banget ini, benar-benar kualitas dari motornya tuh ya, benar-benar layaknya mobil premium gitu. Terus di sini dong. Ada buat nyimpen stick PS. Di sini buat nyimpen remote atau mau nyimpen apapun Anda bisa di sini. Kemudian ada kulkas yang benar-benar dinginnya super proper. Dingin banget ya tuh. Begitu dibuka langsung ngembun. Itu ngembun, dinginnya dingin banget nih, 3 derajat Celcius. Sekarang masih bisa dikurangin lagi. Dan karena dia pada saat mobil nyala kan dia aktif kulkasnya. Nah, pada saat mobil nggak nyala memang kulkasnya nggak aktif, tapi karena dia terisolasi, jadi dia bisa menahan dinginnya. Ini minuman dari semalam, pagi-pagi tuh masih dingin gitu, masih dingin banget. Terus ya dong, yang membedakan Lombardi dengan banyak coach builder lainnya tuh taste
of luxury-nya itu. Lihat ini tulisan Lombardinya di balik kaca. Dan di dalamnya ada panel kayu. Saya tahu lah ini taste kemewahannya Lombardi itu sejak mereka bikin yang Alphard dan itu sekarang ditransfer ke Sprinter. Alcantara, di sininya juga soft panel, Alcantara, dia sampai ke atas semua Alcantara dan TV-nya juga ini kemarin luar biasa ininya. Bukan sekedar ada TV ya, tapi ini TV yang resolusinya itu bagus. Kemudian jendela ini, jendela VIP glass-nya ini juga naik turunnya cepet banget. Dan dia double glass. Tuh, ininya double glass tuh. Terus habis itu kalau kita mau gelapin seperti biasa magic window. Nah, langsung gelap total. Terus habis itu ini space-nya super lega. Ini kaki udah bisa selonjor, masih bisa mundur lagi kalau mau. Dan ini walaupun mundur di belakang juga masih lega sekali. Nah ini footrest-nya smooth semuanya. Oh, habis itu tinggal reclining deh. Saya bisa masuk memori deh. Ini nggak tahu ya memorinya bekerja apa enggak, tapi minimal ini udah sangat santai. Ditambah ada bantal nih dari Lombardi juga yang empuk, bikin makin enak. Nah, sekarang kita lihat sampai ke belakang yuk. Nah, ada satu tombol nih di sini. Ini adalah tombol pijat. Jadi begitu satu kali klik gini aja, langsung di punggung. Kita dipijat ini untuk perjalanan jauh akan sangat menyenangkan. Dan pengaturan volume langsung, tombolnya simple di sini. Pengaturan volume. Dan ngomong-ngomong volume, ini audionya super bagus sekali. Detailnya dapat, kemudian bassnya juga ini benar-benar kayak audio untuk kontes di mobil ini. Tuh ada speaker juga di bawahnya, ada speaker. Terus PS-nya taruh di sini. Kita udah bisa mainin. Kan dia wireless semua ya. Nah, cuman kabelnya tuh disembunyikan di balik sini. Jadi kabelnya tuh rapih banget. Nah, ini ada listrik 220 volt yang dia bisa sampai 1000 watt totalnya. Tapi kalau kita mau aman ya jangan sampai 1000 watt ya, nanti sikringnya putus ya. Di 700-800 watt itu sudah sangat cukup untuk beragam kebutuhan. Nah ini ada radio komunikasi, ini sebenarnya tergantung request dari pemiliknya. Karena mobil ini di Lombardi itu benar-benar custom made, sesuai dengan keinginan dari konsumennya. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, di sini nih di belakang nih ada entertainment system lagi yang dia tidak terhubung dengan entertainment yang besar itu. Jadi di sini bisa individual, kita bisa nonton secara individual mau lihat apa. Di sini juga elektrik juga. Ada kursi pijat juga, ada cup holders, kemudian ada USB-nya ada C, ada A, dan di sini di sini ada meja makan yang ini dari panel piano black yang mewah dibalut Alcantara. Kemudian kalau di bagian depan itu mejanya itu model yang seperti yang ada di pesawat yang bisa dilipat. Nah, di belakang ini tergantung Anda. Jadi kalau yang saya pakai ini dia adalah yang 7 seater di belakangnya. 9 sama depan. Jadi masih ada 3 bangku lagi di belakangnya. Ini juga bangkunya sangat nyaman. Memang tidak senyaman 4 di depannya, tapi ini masih sangat proper. Lihat, ini empuk. Jahitan-jahitannya bagus banget. Atau Anda juga bisa pilih satu kursi VIP lagi di bagian belakang kanan. Dan di sebelah kirinya ini bisa ada toilet. Jadi toilet, PS, kemudian karaoke, entertainment system, itu bisa Anda pilih, itu optional. Untuk interiornya juga Anda bisa pilih antara hitam atau beige. Nah di belakang sini
tidak ada meja makan memang. Jadi di sini mungkin untuk asisten Anda atau anggota keluarga yang lain gitu ya. Cuman di sini nggak ada meja makan. Meja makan ada di 4, tapi ada USB slot juga di kanan dan di kiri. Serta seat beltnya semuanya proper 3 titik. Jadi benar-benar safe. Nah, AC ini sentral. Jadi AC itu dikontrol dari depan nih, AC sentral, masing-masing row juga ada lampunya di sini. Sampai paling belakang yang paling pojok ini tempat kesukaannya Aura by the way di sini. Itu juga masih sangat-sangat memadai space-nya. Nggak ada mentok sama sekali gitu. Tapi mungkin kalau buat saya yang keluarganya nggak terlalu besar, saya akan option nih 1 kursi lagi dan toilet. Itu bisa semua Anda pilih. Lombardi juga tidak lupa untuk memberikan ambience light dan starlight yang dimana keduanya membuat suasana kabin menjadi lebih mewah dan berkelas. Nah ini yang saya suka nih, bagasinya. Jadi kalau buat barang-barang kecil itu bisa kita letakkan di atas, tapi begitu barang-barang gede, wah ini di bawah luas banget. Dan membuat barang-barang bawaan kita itu nggak ganggu space penumpang. Nah, berapa harga Mercy Sprinter dengan interior Lombardi seperti ini? Untuk Mercy Sprinternya sendiri adalah sekitar 1,425 miliar rupiah. Sedangkan untuk interior Lombardinya, harganya dimulai dari 1,3 miliar rupiah. Menarik karena dengan uang seperti itu Anda bisa mendapatkan mobil yang besar sekali, bisa membawa semua anggota keluarga dengan kemewahan luar biasa. Kalau misalnya kita uangnya kita belanjakan buat Lexus LM yang 4-seater gitu ya, ya itu mewah juga, itu nyaman juga, tapi tidak selega ini, tidak bisa di customizable seperti ini. Dan ini sangat menarik bagi Anda yang sering atau senang bepergian agak jauh bersama keluarga, atau Anda ingin bepergian sendiri tapi dengan kabin yang super mewah di dalam untuk berdua atau hanya untuk berempat, itu juga bisa. Semuanya customizable. Dan waktu untuk pengerjaannya, ini untuk tipe kabin yang ini adalah 2 bulan. Jadi itu pun kalau nggak ngantri. Kalau ngantri Anda nunggu antrian, setelah mobil Anda mulai dikerjakan 2 bulan selesai. Nah kalau misalnya Anda ingin keterangan lebih lanjut tentang mobil seperti ini, Anda bisa langsung hubungi atau DM Instagram @lombardiauto di sini. Sekarang saatnya kita berwisata kereta tua. Kita mau naik kereta tua. Wah, ini stasiun dari tahun 1873. Artinya udah berapa tuh? Udah 151 tahun. Dari zaman Belanda dulu. Nah, ini yang kita mau. Nggak tahu ya kita naikinnya apa enggak. Dulu karena jalannya itu menanjak, kan kalau rel itu besi ketemu bannya yang besi kan bisa slip kan. Jadi taruh roda gigi di tengahnya supaya dia dapat grip ketika nanjak. Nggak tahu kita naik yang itu apa enggak. Uap tuh zaman dulu belum ada pakai bensin segala. Wah ini listrik udah ada tahun 24 loh kereta listrik. Diesel baru tahun 52 di Indonesia. Nah ini nih lokomotif-lokomotif yang uap ya. Jadi cara kerjanya gimana sih mesin uap itu? Jadi mesin uap itu dia batu bara dibakar di tungkunya kan menghasilkan panas. Panasnya akan memanaskan air sampai airnya menguap. Nah uap itu kan punya tekanan. Tekanan dari uap itu yang buat muter roda. Jadi prinsipnya simple, nggak perlu kelistrikan, bener-bener mekanikal semuanya. Jadi mestinya yang udah tua-tua kayak gini nih mestinya masih bisa dijalanin lagi, nggak ada elektronik apa-apa, tinggal pastiin semua mekanikalnya itu masih bagus. Kayak gini nih. Makanya jadi kalau kereta uap kayak gini tuh kalau di stasiun dia ngangkut
batu bara atau kayu bakar atau apapun yang bisa dibakar. Habis itu dia ngisi air. Nanti di stasiun berikutnya mungkin kalau airnya habis mesti ditambahin air lagi. Nah ini buat ngangkut batu baranya biasanya di bak belakang ini nih. Jadi kalau misalnya habis yang ditungku dia ambil lagi dari belakang ini. Halo. Bayangkan kalau sekarang nanti dia bisa bertemu sama Wush yang udah bisa 350 km per jam. Zaman dulu kayak gini cara orang bertransportasi. Tuh asapnya nih, asap pembakaran batu baranya. Jadi kalau asap yang hitam tuh pembakaran batu baranya, kalau asap yang putih itu uap airnya. Tuh stasiun zaman dulu kayak gitu tuh, kayak gini nih Vero suasananya. Terus kalau kita mau berangkat tuh dulu kalau tahun 80-an tuh teng 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 teng. Lajur 1 dari arah utara kereta api apa melintas. Ah? Lagi gambar. Kenapa? Lagi gambar Aura. Lagi gambar apa? Kereta api. Gambar apa? Batik? Pakai baju kebaya. Dia pakai baju kebaya. Itu sih lagi gambar. Oh lihat nih ada tempat buat anak-anaknya juga. Aura gambar apa? Apa? Oh bagus sekali mewarnai ya. Udah lanjutin. Nah ini sama Pak Ari dari Museum Ambarawa. Pak, Baik. ini setiap hari buka? Setiap hari, kami setiap hari, Senin sampai Minggu Walaupun tanggal merah juga buka? kita buka Buka. terus. Itu tiketnya berapa Pak buat naik kereta wisata itu? Tiket kereta wisata apabila weekend itu 125, weekday-nya 100.000. Wow, harus coba minimal. Kemarin ada promo di 17 Agustus kita 79.000 sesuai dengan Oh dengan usia? Usia. Jadi tiap tahun tambah mahal, tahun depan 80.000. Iya mungkin seperti itu. Nanti di ulang tahun KI kemungkinan juga ada promo juga. Ini bangunan sama desainnya seperti dari zaman dulu ya? Yes, existingnya seperti ini 1873. Oh ini yang dari 1873 dan ini dulu dipakai stasiun kereta api sampai tahun berapa? 1976 76. Abis itu jadi museum. alih fungsi jadi museum. Iya. Nah nanti yang kereta yang saya naikin ini ada Iya. geriginya nggak? Oh enggak ada. Itu Oh. yang ke arah Bedono, yang nanjak. Oh itu masih bisa dinaikin juga sekarang? Terakhir 2020 Om. Oh saya ingat pas kecil dulu pernah naik itu. Iya. Jadi kalau yang sekarang rutenya? Ambarawa Tuntang balik lagi. Oke. Iya. Jadi yang bergerigi sudah tidak ada ya? Ini nanti naik kereta semua kan? Naik Wah kereta semua. rugi kalau nggak naik. Iya pasti naik lah udah Nanti kesini. ada pemandangan Rawapening, ada pemandangan gunung. Siap. Gitu. Pak Ari sukses terus Siap. buat museum di Terima Ambarawa kasih ini. banyak kunjungannya. Iya, Semoga sama-sama. sukses. Oke. Kereta zaman dulu kayak gini sayang. Apa dulu yang ada? Ini lihat jendela zaman dulu pakai grendelan gini. Jadi jendelanya ditutupnya mekanikal. Tapi asiknya udah ini ya udah pakai nomor gini kayak kereta beneran. Jadi di tiket kita tuh udah ada nomornya. Umurnya 64 tahun, jadi ya beda tipis sama Om Mobi. Terus Udah 100 tahun. oh enggak 1909. Artinya ini udah 115 tahun. Dan ini kereta ini melakukan perjalanan sampai 64 tahun. 45 km per jam. Itu sayangnya yang kereta yang bergeriginya sampai 2022 terakhir. Moga-moga bisa direnovasi lagi keretanya atau di-rebuild lagi. Jadi ada ya keretanya itu bisa melayani lagi karena kereta bergerigi itu unik sekali. Tapi sekarang kita akan liatin pemandangannya dulu di sini, pemandangan Ambarawa. Berangkat dari stasiun tua. 1873 nih stasiunnya. Aura. Coba lihat kebayanya, Jadi kayak gadis kretek. Oh,
Oh, dia nggak mau rambutnya dikit. Ah, ini kita pakai kereta diesel ya tuh di depan. Kayak jadi orang zaman dulu. Zaman semuanya masih simple, nggak ada internet, nggak ada elektronik, nggak ada netizen. Ada sapi-sapian. Oh, di sini kandang sapi kayaknya Bapak. Apa? Kandang sapi kayaknya itu tuh. Mungkin ya. Ini gedung-gedungnya, bangunan-bangunannya juga bangunan tua. Oh iya. Kalau zaman dulu ya, orang itu naik kereta api karena itu adalah mode transportasi yang murah dan langsung bisa membawa banyak orang ke tempat yang jauh gitu ya. Kalau sekarang fungsi kereta api di kota besar terutama seperti di Jakarta MRT fungsinya dipakai orang untuk menghindari kemacetan. Kalau dulu nggak ada macet, tapi memang ini mode transportasi yang murah. Naik mobil mahal sekali pasti zaman itu. Oh, ini bener-bener kayak pemandangan zaman dulu, ini nggak ada jalan raya. Air sini air kalau musim hujan. Ah, kalau musim kering? Musim kering kayak gini jadi sawah ini. Itu air semua ketutup. Oh. Saya tuh selalu ngeri dari kecil kalau berdiri di pinggiran kereta gini. Ini kecepatannya rendah, 10 km. 10. Dulu tuh ngeri lagi waktu saya kecil tuh. Saya kan sering naik kereta. Waktu itu tinggal di Semarang, Jakarta. Kalau kereta tuh kadang-kadang kita kalau mau ke restorasi tuh pindah ke gerbong lainnya. Nah ini nih lihat sambungannya ini ngeri. Ngilu. Satu jalur ini cuma buat wisata aja ya? Betul. Kita jalan setiap liburnya Senin Selasa. Liburnya Senin Senin Selasa. Setiap hari Rabu sampai Minggu jalan. Oh, Senin Selasa libur ya? Libur keretanya. Libur keretanya, kalau Ya, museumnya tetap museum buka. Kecuali hari Senin Selasa itu ada permintaan sewa, kita layani juga. Ya, jadi kalau Anda yang mau ke sini hindari hari Senin dan Selasa. Jadi Iyalah, regulernya. Senin Selasa ngantor aja. Oh, lewat jembatan. Ini ngelewatin pesta rakyat loh. Oh, ini lomba dayungnya di sini. Tuh lomba dayung di sungai. Ada lomba dayung. Bener-bener kayak zaman dulu, Pero. Lombanya lomba dayung. Nggak, zaman dulu nggak ada lomba drifting, nggak ada. Oh iya, mungkin driftingnya pakai perahu zaman dulu. Bapak berarti itu dulu jalan udah ada belum? Apa? Jalan. Jalan udah ada, tapi nggak sebagus sekarang. Kita sampai di stasiun Tuntang. Ini stasiun ini yang ada di Gadis Kretek itu juga ya? Terus itu apa? Film terkenal. Oh iya, stasiun zaman dulu juga. Kita nggak turun kan? Oh, tuh ada jajanan-jajanan pasar. Oh, lihat tuh ada yang nyambut. Ada penarinya loh di sini. Ada jajanan-jajanan pasar. Lihat ada apa nih, stasiunnya stasiun tua juga. Ah, itu. Lokomotifnya melepaskan diri terus dia balik ke ujung satunya. Di sini bisa kalau mau toilet break bisa ke toilet di sini. Ini kantor-kantor zaman dulu. Tempat duduknya dari rotan. Bener-bener desainnya sama persis kayak zaman dulu. Kamu nggak mau jajanan pasar? Tapi kereta zaman dulu tidak ada cup holder. Jadi mesti dipegang. Enak nggak? Nyaman. Agak manis sedikit. Iya, emang kalau di Jawa tahu sama tempenya agak manis. Bacem namanya. Tahu bacem, tempe bacem. Habis sendiri. Nggak apa-apa.
Enak. Bener-bener ada yang nari-nari. Itu bisa lihat lomba dayung. Seru juga naik kereta api di belakang gini. Kayak zaman dulu. Zaman dulu tuh sering ada hitchhiker lagi, jadi kalau kereta kan biasa beli tiket, tapi kalau ada yang nggak mau beli tiket biasanya langsung naik aja kayak penumpang gelap gitu, terus di antara gerbong seperti ini. Alhamdulillah perjalanan yang sangat menyenangkan. Total bolak-balik itu sejam. Berkesan sekali naik kereta wisata ini, walaupun cuma 1 jam bolak-balik, tapi benar-benar merasakan seperti di masa lalu. Dan bagi Anda yang ke Ambarawa wajib untuk datang ke sini. Ironisnya adalah Ambarawa sekarang sudah tidak dilewati jalur kereta api komersial lagi gitu, tapi peninggalan sejarahnya masih ada, dan saya sangat berharap untuk pemerintah tolong itu di-rebuild lagi kereta yang bergerigi itu, karena itu unik sekali. Sudah tidak bisa ditemui lagi sekarang. Kalau itu bisa dijalankan lagi, minimalkan bisa bisa ada destinasi wisata yang lebih menarik lagi di sini. Oke, kita lanjut. Gimana, suka naik kereta api tua semuanya? Suka. Aura suka naik kereta api? Suka. Carol? Suka. Sekarang kita makan. Kita nggak punya referensi makan apa di sini, tapi tadi tanya Pak Ari, katanya ayam goreng Bu Toha enak di sini. Ya udah, kita coba makan ayam goreng Ibu Toha. Mantap bener emang. Simple, cuma ayam goreng sama sambalnya sambal jelantah. Ada bawangnya. Tahu, tempe, jeroan. Enak. Enak nih ayam goreng Bu Toha di daerah Tuntang. Sekarang kita balik ke hotel dulu. Sholat asar, bersih-bersih. Sebelum nanti jalan-jalan lagi ke Semarang. Sebenarnya paling enak tuh duduk belakang ya. Cuman saya suka nyetir. Saya pengen nyetir lagi. Nah sekarang anak-anak mau main-main di hotel dulu, mau berenang, mau main-main, nanti sorean kita jalan ke Semarang lagi. Malam terakhir kita cari makanan-makanan di Semarang. Dan sebenarnya bukan mobil yang paling gampang ya untuk kita nyetir di jalan dalam kota gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa saya suka nyetirnya. Kayak ngerasa jadi supir bus gitu loh. Mengemudikan jalan mobil yang ukurannya besar tapi gampang dikemudikan gitu ya. Tinggal kita ngelihat kanan kirinya aja. Dari Pati dan simple kayak kuah gulai gitu, cuman agak manis. Ada macam-macam, ada bisa pakai daging atau jeroan. Dan ini seger gitu loh. Dan porsinya nggak terlalu gede, jadi ini cocok buat makan sore. Tempenya nih, asin-asin enak semua. Dah, sekarang tinggal beli oleh-oleh, balik ke hotel, istirahat, besok langsung balik ke Jakarta.
private jet udah selesai di loading. Sekarang kita balik ke Jakarta. Tapi seperti biasa karena saya suka nyetir, saya nyetir dulu. Ada seninya tersendiri tau nggak, muter balik tuh sambil melambung gitu ya. Senangnya di daerah itu secara rata-rata tuh lebih teratur semuanya. Motor itu berhenti di belakang garis gitu ya. Itu yang sudah sering banyak dilanggar di kota-kota metropolitan. Karena mungkin di sini nggak macet kali ya, jadi orang lebih sabar dan lebih taat. Pas berangkat kemarin tuh kita masih belum begitu percaya lah lemari es seberapa dingin sih. Jadi udah kita bawa minuman secukupnya aja gitu. Ternyata dingin banget kan lemari esnya. Langsung ugal-ugalan anak-anak kemarin ke minimarket beli beli minuman sampai penuh tuh sekarang kulkasnya. Udah istilahnya kita mau jualan ke orang lain juga bisa tuh, banyak banget minumannya dan dingin semua lagi. Ini ada satu aja nih yang kurang di mobil ini, kurang cruise control. Ini setirnya presisi, dibandingin dibandingin bus atau mikrobus gitu ya. Ini beda gitu sama sasisnya bis 3/4 seperti dari Hino atau dari Toyota Dyna yang kemudian di karoseri itu beda. Ini terasa jauh lebih premium, rasa nyetirnya juga lebih presisi, suspensinya lebih mantap, lebih nyaman. Cuman ya ini cruise control dan manual, kalau ada matic dan cruise control, waduh pasti pemiliknya juga seneng nyetir sendiri. Tapi ya mungkin nggak masalah kali ya, karena Sprinter seperti ini kan biasanya yang punya duduk belakang, di sini driver gitu. Cuman karena saya suka nyetir, aduh kalau ada cruise control nih enak banget. Yang itu bannya udah digedein tuh, mungkin ban 20 atau 21 inci. Tapi yang itu nggak ada logo Lombardi ya. Kalau ini ada di belakang. Nggak tahu kenapa logo Lombardi itu kayak jaminan udah pasti mewah aja dalamnya. Sekarang berapa konsumsi bahan bakar mobil sebesar ini? Yang hampir sebesar bus ini. Jadi kalau misalnya kita di jalan tol seperti ini konstan di 100 km per jam gitu ya, itu di 111. Nih ada kelihatan kita dari mulai berangkat itu kira-kira 9,1 liter per 100 km itu 111. Kalau jalannya datar kita lari 90-an itu bisa di 112. Nah kalau secara total perjalanan ini, jadi dari Jakarta sampai Ungaran, lewat tanjakan, macet, terus ke kota Semarang, ini totalnya di 10,7 liter per 100 km. Artinya sekitar 9,3 ya kilometer per liter untuk kombinasinya. Nah, mobil ini itu punya kapasitas tangki bahan bakar tuh 75 liter. Artinya kira-kira bisa sekitar 700 km range-nya. Dan itu lumayan jauh. Jadi buat perjalanan jauh itu enak gitu, nggak sebentar-sebentar isi bensin karena boros. Karena ini lumayan irit nih untuk ukuran mobil sebesar ini. Nah ini sepanjang perjalanan kita pakai bahan bakar diesel yang non subsidi. Tapi kalau saya lihat di tangki bahan bakarnya itu dia bisa sampai biodiesel sampai B20. Wow, jadi sebenarnya nggak susah cari bahan bakar mobil ini nih. Sekarang kita mau ke rest area dulu karena ada yang mau ke toilet. Padahal enak ya kalau misalnya kita pakai Lombardi yang ada toiletnya, kita bisa langsung toiletnya di mobil, tapi yang ini nggak ada, jadi kita mau berhenti di rest area dulu. Oh ya, bila Anda ingin merasakan langsung kenyamanan sebuah Mercy Sprinter Lombardi, Anda bisa langsung mengunjungi booth Lombardi di Senayan City South Lobby tanggal 16 sampai 22 September 2024. Sampai juga di
rest area dan di sini keluarga lagi buang air kecil dulu, mungkin jajan-jajan dikit. Oke, habis ini udah tinggal perjalanan pulang ke rumah, nggak banyak yang menarik lah. Tapi perjalanan ini sangat berkesan karena kita benar-benar bisa bawa keluarga besar satu mobil dengan kenyamanan seperti private jet dan ternyata di setirnya juga menyenangkan. Terima kasih Lombardi udah minjemin mobil ini buat keluarga kita liburan. Dan buat Anda yang ingin keterangan lebih lanjut tentang mobil ini, Anda bisa DM Instagram Lombardi Auto di sini. Jadi begitu aja perjalanan keluarga kami ke Semarang dan Ungaran. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Pengen pipis.